Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Vega dengan NPM 2210319. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum pidana adat Baduy dan sistem hukum pidana Indonesia. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Sistem hukum pidana Indonesia adalah suatu sistem hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Sistem ini bersifat tertulis, artinya semua sistem atau aturan hukum pidana tertuang dalam undang-undang yang berlaku secara nasional. Terdapat pembagian kekuasaan yang jelas. Yang pertama itu adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan sistem hukum pidana adat adalah kumpulan atau aturan-aturan yang tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang mengatur tindakan-tindakan atau yang dianggap melanggar norma-norma sosial dan sanksi yang berlaku atas pelanggaran tersebut. Sistem hukum adat bertumbuh dan berkembang secara alami di dalam satu komunitas tanpa adanya kodifikasi formal seperti undang-undang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap tindak pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas. Sedangkan dalam sistem hukum pidana adat, setiap tindak pidana sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi masyarakat setempat. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam mengenai sistem hukum pidana adat Baduy. Hukum adat di Indonesia terkandung dalam pasal 18B Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui adanya hukum adat selagi hukum tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Di antara berbagai suku adat yang ada di Indonesia ini, suku Baduy lah sampai sekarang masih bertahan di era yang sudah sangat modern. Masyarakat Baduy sendiri merupakan penduduk asli dari Pegunungan Kendeng, Provinsi Banten, sebagai salah satu komunitas atau masyarakat adat di Indonesia. Suku ini dikenal memiliki tata cara hidup yang berbeda dengan aturan sosial yang berbeda daripada masyarakat lain pada umumnya. Suku Baduy terdapat menjadi dua bagian, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Mark Ansel menyatakan bahwa tiap masyarakat terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, prosedur hukum pidana, dan mekanisme pelaksanaan pidana. Maka demikianlah halnya dengan masyarakat adat Baduy. Mereka memiliki sistem hukum pidana tersendiri berserta 3 komponen yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, menurut Jorodaina selaku Kepala Kanekes, Desa Kanekes terdiri dari 59 kampung yang terdiri dari 3 kampung Baduy dalam, 55 kampung Baduy luar, dan 1 kampung luar Baduy. Jumlah kampung Baduy dalam tidak akan mengalami perubahan hingga kapanpun. Selalu berjumlah 3, yaitu Cibeo, Cikartawarna, dan Cikesik. Sementara kampung Baduy luar dapat berubah sesuai dengan pemekaran wilayah. Baduy dalam memiliki berbagai ciri dan aturan yang berbeda dengan Baduy luar. Namun secara prinsip perbedaan mereka terletak pada ketat longgarnya aturan adat yang harus mereka jalani. Masyarakat Baduy dalam memiliki aturan adat yang lebih ketat dibandingkan masyarakat Baduy luar. Menurut Jorodaina, masyarakat Baduy dalam berkewajiban dalam hal bertapa. Tapa yang dimaksud yaitu meneguhkan melestarikan adat Baduy, meneguhkan agama Sunda Wiwitan. Sementara masyarakat Baduy luar bertugas sebagai penamping untuk menjaga masyarakat Baduy dalam yang sedang bertapa, sehingga turut juga membantu meneguhkan adat. Terdapat sedikit perbedaan antara tindak pidana adat Baduy dalam dan Baduy luar. Di dalam Baduy dalam ini dilarang membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dan sejenisnya, berbuat zina atau mesum, mencuri, merusak alam dan seisinya, menganiaya, membunuh, memfitnah, beradu mulut atau cekcok, mendokumentasikan Baduy dalam bentuk video maupun foto, membangun rumah ibadah, menggunakan alat transportasi, dan menggunakan alat mandi seperti sabun, sampo, dan lain sebagainya. Sedangkan Baduy luar tidak jauh berbeda sebenarnya. Yang pertama, membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dan sejenisnya, berbuat zina atau mesum, mencuri, merusak alam dan seisinya, menganiaya, membunuh, memfitnah, beradu mulut atau cekcok, melintasi jembatan ketika ingin mandi di desa Gajebo. Kemudian di sini saya akan menjelaskan penyelesaian perkara dalam pidana adat Baduy. Apabila mereka melanggar aturan, maka penyelesaian pertamanya itu akan musyawarah, penyelesaian antara keluarga korban dan pelaku. Apabila selesai, maka silih ngahampura atau ganti rugi. Di sini berdamai dengan ganti rugi dan saling memaafkan. Apabila tidak selesai, maka dilakukan dengan joro tangtu dan joro dangka.
kemudian melakukan proses pembuktian. Apabila bersalah, maka akan diasingkan atau dirutankan selama 40 hari dari warga Cibeo ke warga menjadi ke Cihulu. Apabila warga Cikartawar kemana akan ke Sorokokot atau Panyawean. Kemudian apabila warga Cikosik akan pindah ke Cibekung. Kemudian Puun, Jaro Tangtu, dan Jaro Dangka. Jaro Tangtu ini adalah peran tokoh dalam masyarakat Baduy. Kemudian akan dilakukanlah silih ngahampura, ganti rugi, ditegur, dipapatahan, atau bisa juga dikeluarkan, ngaborkoran, dan serah pati. Sedangkan penyelesaian perkara pidana Indonesia, yaitu hukum pidana Indonesia diatur berbagai peraturan perundang-undangan dengan dasar utama adalah Kitab Hukum Pidana atau KUHP. Yang pertama kali disahkan pada tahun 1946 dan diberlakukan pada tahun 1948. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia berfungsi untuk mengadili dan memutuskan siapakah seorang tersangka yang melakukan tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan. Adapun tahapannya, yang pertama itu proses penyelidikan dilakukan oleh polisi untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti awal. Kemudian penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk mengembangkan hasil penyelidikan dan melengkapi berkas perkara. Kemudian ada penuntutan, jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dan mengajukannya ke pengadilan. Ya, di dalam persidangan hakim memeriksa perkara, mendengar keterangan saksi, dan menjatuhkan putusan. Dan yang terakhir, pelaksanaan putusan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pidana adat Baduy, yang pertama itu keseimbangan alam. Masyarakat Baduy sangat menghormati alam dan percaya pada keseimbangan antara manusia dan alam. Pelanggaran terhadap alam seperti penebangan pohon sembarangan atau pencemaran lingkungan dianggap sebagai tindak kriminal yang serius. Kemudian kebersamaan. Nilai kebersamaan sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Baduy. Tindakan yang merugikan anggota komunitas lainnya seperti pencurian atau penganiayaan dianggap sebagai ancaman terhadap kebersamaan dan akan mendapatkan sanksi yang tegas. Kemudian kejujuran dan integritas. Kejujuran ini adalah nilai-nilai dasar dalam masyarakat Baduy. Seseorang yang berbohong atau tidak jujur akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian hormat terhadap leluhur. Masyarakat Baduy sangat menghormati leluhur dan adat istiadat yang telah diwariskan. Pelanggaran terhadap adat istiadat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap leluhur dan akan mendapatkan sanksi yang berat. Kemudian keadilan restoratif. Sanksi yang diberikan dalam tindak pidana adat Baduy lebih bersifat restoratif daripada retributif. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dan yang terakhir ada perbandingan sistem hukum pidana adat Baduy dengan sistem hukum pidana modern. Di dalam pidana adat Baduy sumber hukumnya yaitu adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Di dalam pidana Indonesia sumber hukumnya undang-undang. Kemudian penyelesaiannya di dalam adat Baduy ini dilakukan dengan musyawarah, sedangkan pidana Indonesia ini penyelesaiannya dilakukan dengan peradilan. Sanksi yang terdapat dalam adat Baduy yaitu restoratif, sedangkan pidana Indonesia represif. Kemudian tujuannya di dalam adat Baduy itu keseimbangan sosial, sedangkan di pidana Indonesia adalah keadilan dan efek jerak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.